Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Di hari ketiga pencarian korban longsor, tim gabungan berhasil menemukan kembali satu korban wanita di desa Kasimpa, Kabupaten Pekalongan. Korban merupakan anak dari sekretaris desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Satu korban meninggal dunia akibat longsor kembali ditemukan di areal persawahan warga pada Jumat pagi. Korban merupakan putri dari sekretaris desa Kasimpar. Keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di Puskesmas Petung Kriono. Jenazah langsung dievakuasi ke posko induk untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukan satu jenazah ini, maka di hari keempat total ada 23 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan dalam bencana tanah longsor di Petung Kriono. Tim gabungan terus melakukan proses pencarian dan juga evakuasi korban bencana tanah longsor di 3 titik. 3 orang masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian. Kita akan perbarui informasi dari Pekalongan pemirsa bersama rekan kami Arga Dumadi. Selamat malam Arga, bagaimana informasi terbaru pendataan mengenai jumlah korban banjir bandang dan juga tanah longsor di sana? Ya, selamat malam Ken-Ana dan pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa di hari keempat ini betul sekali bahwa tim SAR gabungan tadi pagi sekitar pukul 8 pagi ini menemukan satu jenazah korban, yaitu atas nama Aurel yang merupakan putri dari sekretaris desa yang juga turut menjadi korban dalam tragedi yang terjadi pada hari Senin lalu. Dan jenazah Aurel tadi sudah langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan dikebumikan di siang hari tadi. Namun sebenarnya di hari ini tidak hanya satu korban saja yang ditemukan, ada juga tadi 2 korban yang ditemukan di sektor di kawasan sekitar Cafe Alo yang menjadi salah satu titik pencarian dari hari pertama kemarin. Di sektor tersebut ditemukan 2 orang jenazah yang ini kondisinya bertumpuk dan juga tertimpa material. Oleh karena itu dari pihak tim SAR sendiri hingga pencarian pada hari ini ditutup karena cuaca tidak memungkinkan, masih belum berhasil mengeluarkan 2 jenazah tersebut. Dan tentu saja ini akan dilanjutkan upayanya pada esok hari. Hanya saja memang mengingat bahwa 2 jenazah ini belum dapat diangkut menuju ke posko utama dan juga diidentifikasi, maka belum dapat dipastikan apakah 2 jenazah yang ditemukan ini merupakan bagian dari 3 orang yang masuk dalam daftar hilang ini, begitu. Karena memang untuk di kawasan Cafe Alo sendiri ini dikatakan ada cukup banyak orang di situ dan juga banyak yang hanya datang ke situ untuk sekedar berteduh mengingat kondisi pada hari Senin kemarin ini demikian deras hujannya disertai juga dengan angin kencang. Jadi memang untuk laporan orang hilang hingga saat ini pun juga tidak serta-merta ditutup gitu. Bila ada tambahan tentu saja dari pihak tim SAR gabungan ini juga akan tetap menerima. Kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk pencarian ini sendiri diterjunkan sekitar 1.200 orang personel tim gabungan dari berbagai elemen, diantaranya adalah dari Basarnas, kemudian juga dari TNI Polri, dan juga dari sukarelawan. Untuk pencarian di hari kelima, besok ini seperti biasa rencananya akan dimulai dengan apel pagi pada pukul 7, dan nanti kemudian sekitar pukul 8 nanti tim akan berrombongan menuju ke lokasi pencarian yang jaraknya sekitar 5 km dari posko utama. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, bagaimana dengan kondisi saat ini? Cuacanya seperti apa? Bagaimana dengan kendala-kendala lainnya dalam proses evakuasi yang dilakukan saat ini di sana? Ya, berbicara tentang cuaca ini menjadi salah satu kendala utama juga mengingat bahwa hujan ini masih cukup sering mengguyur kawasan ini, dan pada sore hari tadi pun rencananya ini pencarian akan terus berlangsung hingga pukul 4 sore, namun nyatanya sekitar pukul 3 sore ini hujan deras sudah mengguyur kawasan ini sehingga tentu saja sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian lebih lanjut. Terlebih juga dengan jalur yang cukup curam, bisa dikatakan seperti itu, ini juga menghambat bantuan dari alat berat untuk diterjunkan ke lokasi sehingga ini juga menjadi kendala. Ya,
Arga, lalu bagaimana dengan proses identifikasi terhadap korban yang sudah ditemukan dan juga rencana penyerahan korban seperti jenazah begitu yang dikembalikan kepada pihak keluarga? Ya, untuk proses identifikasi ini sendiri ini biasanya berjalan dengan cepat sehingga sudah dapat dipastikan untuk proses identifikasi ada 23 orang korban meninggal dunia yang sudah teridentifikasi dan sudah dikenali. Dan saat ini di posko utama sendiri sudah tidak ada jenazah karena memang begitu proses identifikasi ini dilakukan, ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Hanya saja seperti saya sampaikan sebelumnya, ini ada 2 jenazah yang masih berada di reruntuhan di sekitar Cafe Alo dan belum dapat diambil oleh tim SAR gabungan sehingga rencananya akan diambil pada esok hari. Mengingat kondisinya ini 2 jenazah ini bertumpukan dan kemudian tertimpa material dan tentu saja karena belum dapat diangkut, identifikasi pun belum dapat dilakukan. Arga, hingga hari ini data berapa banyak warga yang masih dinyatakan hilang? Ya, hingga hari ini jumlah korban hilang ini adalah 3 orang. Namun mengingat tadi ada 2 orang, maksud kami ada 2 jenazah yang masih belum dapat diangkut, ini pun juga belum dapat dipastikan apakah 2 jenazah ini juga merupakan bagian dari data 3 orang hilang itu. Atau bisa saja ini merupakan data baru yang mungkin belum dilaporkan oleh pihak keluarga atau siapapun kepada tim SAR gabungan. Baik. Terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari Pekalongan, Jawa Tengah.